Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Alhamdulillahilladzi amara bil ijtihadi wal ihtisami alhamdulillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adil Rasyadi Hasibuan. Selanjutnya Zalma Azahra, M. Abrar Putra Gaya Rahab. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pertolongan pertama kecelakaan berkendara. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi diskusi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama adalah tindakan memberi bantuan untuk penderita atau orang yang mengalami cedera hingga pertolongan yang lebih profesional datang. Tidak hanya difokuskan pada cedera fisik atau sakit saja, tetapi juga perawatan awal sebelum dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, termaksud dukungan psikososial untuk seseorang yang menyaksikan atau mengalami kecelakaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zalma Azahra. baiklah setelah kita mengetahui tentang pengertian pertolongan pertama, siapa sih pelaku pertolongan pertama? Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian. Jadi, apakah setiap orang bisa menjadi pelaku pertolongan pertama? Tentu saja tidak. Yang bisa melakukan pertolongan pertama adalah dia yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abrar Putra Gaya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pertolongan pertama itu? Nah, tujuan pertolongan pertama yaitu menyelamatkan jiwa penderita untuk mencegah terjadinya cacat serta memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian pertolongan pertama dan pelaku pertolongan pertama, apa sih kewajiban dari pelaku pertolongan pertama itu? Emang ada ya? Ada dong tentunya. Kewajiban pelaku pertolongan pertama ada 9 poin. Yang pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. Karena apa? Karena keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas. Poin kedua, dapat menjangkau penderita dalam kasus kecelakaan atau musibah. Kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah. Poin ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, poin keempat adalah meminta bantuan atau rujukan. Pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. Poin kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Poin keenam, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Baiklah, poin selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Selanjutnya, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Selanjutnya, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi menuju ke rumah sakit. Baiklah, materi diskusi selanjutnya ialah pelatihan pertolongan pertama. Pelatihan pertolongan pertama adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja pada suatu perusahaan atau instansi dan perorangan sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kecelakaan diri atau kejadian di tempat kerja, sehingga terampil memberikan pertolongan pertama dan mampu menyelamatkan jiwa. Nah, pelatihan pertolongan pertama ini dilaksanakan sesuai dengan yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Ketenagakerjaan. Yang kedua, Permenkes RI Nomor 23 Birhub Tahun 1972 tentang tugas PMI di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baiklah, itulah 9 poin tentang kewajiban pelaku pertolongan pertama. Nah, pelaku pertolongan pertama memerlukan APD. Apa itu APD? APD adalah alat pelindung diri. Sebagai pelaku pertolongan pertama, seseorang akan dengan mudah terpapar dengan jasad, renik maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Prinsip utama dalam menghadapi darah dan cairan dari tubuh penderita adalah darah dan semua cairan tubuh sebagai media penularan penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular diantaranya hepatitis, TBC, HIV atau AIDS. Di samping itu, APD juga berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya. Om, setelah alat perlengkapan yang tadi, ada lagi alat perlengkapan yang harus kita butuhkan saat kita menjadi pelaku pertolongan pertama? Nah, kita membutuhkan alat lain, yaitu yang keempat itu ada masker penolong. Masker ini sangat berguna untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Nah, apa sih lagi
Yang kelima itu masker resusitasi. Diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung, paru atau RZP. Nah, yang keenam itu ada helm. Dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan akan jatuhnya benda-benda dari atas, misalnya dalam bangunan yang akan runtuh dan sebagainya. Oh, baiklah, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ialah pertolongan pertama itu sangat perlu. Nah, pertolongan pertama itu harus dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang pertolongan pertama dasar. Nah, selain itu, apabila kita menjadi pelaku pertolongan pertama, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, baik itu dari keterampilan kita dalam menolongnya dan alat pelindung diri kita. Baiklah, demikian materi diskusi yang dapat kami sampaikan. Salam solusi. Sampai bertemu kembali.